Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srianto Ahmad, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup Trans Global Green Indonesia, disingkat dengan Transgrindo. Sesuai visi misi lembaga kami yaitu Lingkungan Hidup Transgrindo, membantu pemerintah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Apa yang menjadi diamanahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, salah satu tugas pokok pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah menjaga regulasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tata kelola lingkungan hidup yang sesuai standar baku, baik air, tanah, udara, dan juga yang hubungannya dengan limbah B3. Maka dari itu, saya melihat bahwa kondisi negara sekarang ini hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup sangat dalam kondisi yang kronis atau membahayakan. Mengingat dengan adanya banyak banjir, banyak bencana, banyak apapun yang terjadi karena di situ adalah SDM-nya yang sangat kurang memperhatikan lingkungan hidup. Maka dari itu kami mengajak kepada teman-teman aktivis, teman-teman pemuda, mahasiswa untuk bergabung kepada lembaga kami yaitu Lembaga Lingkungan Hidup Trans Global Green Indonesia untuk bersama-sama membangun bangsa untuk pengelolaan lingkungan hidup agar sumber daya alam ini tidak dieksploitasi oleh segelintir manusia agar kita bisa membangun bangsa dan negara menjadi bangsa yang kuat dan berdaulat dan juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita memang sengaja ini mengajak beliau berdua ya, tokoh dari Transgrindo, gitu ya Pak ya. Di sebelah kiri saya Bapak Srianto Ahmad selaku Ketua Umum dari Transgrindo, dan di sebelah kanan ini Bapak Saidi Hartono ya Pak. Ini jauh-jauh kami mendatangkan dari Jawa Barat nih. Beliau adalah Kepala DPW ya Pak, Kepala DPW Jawa Barat. Nah, berbicara tentang lingkungan ini tunggu poin aja Pak ya. Berbicara tentang lingkungan, bahwa tugas manusia ini adalah untuk melestarikan, menjaga agar lingkungan ini tetap lestari, indah, damai, dan sejahtera, serta harmonis, di mana masyarakat bisa menikmati udara bebas begitu. Nah, apakah program-program yang sudah dilaksanakan oleh Transgrindo ini sebagai bentuk bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan? Bapak Srianto ini saya tanya dulu ke beliau. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memberikan waktu kepada kami untuk bicara tentang masalah lingkungan hidup. Ketika kita bicara tentang lingkungan hidup, sebetulnya lingkungan hidup itu menyangkut segala aspek kehidupan, baik sosial, tatanan hukum, bahkan juga pelestarian tentang manusia atau hubungannya dengan kesejahteraan. Maka kami ingin memastikan bahwa lingkungan hidup sendiri itu tidak lepas dari kita ini, kita hidup di bumi ini. Maka amanah manusia, kita sebagai khalifah di muka bumi ini adalah menjaga amanah, menjadi khalifah sebagai wakil Tuhan di dunia untuk melestarikan. Nah sekarang, tetapi ironinya justru dari Nabi Adam sampai zaman sekarang, lingkungan itu tidak tertata dengan baik, justru semakin manusia itu merusak lingkungan dengan adanya perang, teknologi yang berlebihan, akhirnya melakukan pencemaran lingkungan, limbah-limbah B3 tidak dikelola dengan baik, orang banyak membangun perusahaan, membangun perumahan, membangun pabrik, membangun sesuatu apa yang hubungannya dengan lingkungan itu tidak diindahkan dengan regulasi yang ada. Padahal negara Indonesia sudah mempunyai regulasi, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini di pasal 103 sampai 113 itu hubungannya larangan semua, hubungannya dengan bagaimana mengelola limbah B3 itu dengan baik, bagaimana membuat standar mutu ya, standar mutu dari air, udara, tanah, semua ditata semua. Undang-undangnya bagus. Tetapi ketika kepada proses implementasi
banyak merugikan masyarakat atau pada akhirnya nanti juga merugikan diri sendiri dan pada gilirannya juga akhirnya merugikan negara, karena dalam jangka panjang negara akan dirugikan karena akan baik sumber daya alam akan terkuras habis atau tereksploitasi oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah ini kan perlu adanya penegakan Pak. Kemudian bagaimana nanti ini, apa sih sumbangsih yang diberikan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya kerusakan lingkungan dan perilaku yang semena-mena terhadap lingkungan ini? Ini kami dari LLH Transgrindo kemarin sudah kita memberikan visi misi ketika Pak Prabowo dilantik, kita sudah akan membantu program untuk hubungannya dengan ketahanan pangan. Bahkan sekarang lingkungan hidup ini menjadi salah satu nomenklatur, di samping lingkungan hidup juga ketahanan pangan, pertanian, kehutanan masuk di situ. Jadi nomenklaturnya Pak Prabowo ini harus kita dukung agar lingkungan hidup itu juga tidak ada hubungannya dengan alam, tapi juga untuk ketahanan pangan dan sumber daya masyarakat yang hubungannya untuk menciptakan kesejahteraan. Tapi sekarang ini justru di lingkungan yang ada di kami ini Ketua Umum LLH Transgrindo, walaupun kami nanti ibarat skopnya seluruh Indonesia, tapi saya tinggal di Magelang. Baik contoh satu, Merapi tidak dikelola dengan baik, Borobudur itu tidak dikelola dengan lokal wisdom yang baik. Bagaimana dengan aspek-aspek tata budaya, bagaimana membangun hotel, bagaimana mengambil air tanah juga tidak sesuai. Dan ini juga nanti akan juga dijelaskan oleh Pak DPW ini dari Jawa Barat. Sekarang ini kita beralih lagi nih, nanti lama-kelamaan ini beliau tidak dapat kejahatan waktu. Santai saja Pak ya. Ini yang ingin saya tanyakan. Bagaimana dengan kondisi Jawa Barat sendiri Pak, dan apa peran-peran yang sudah diberikan, kemudian himbauan apa, saran apa, kemudian ini terkait dengan Bapak Deddy Mulyadi. Mungkin Bapak punya gagasan sendiri gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya dengan moderator Ibu Srianto. Jadi pada dasarnya di sini terkait masalah Jawa Barat itu sangat flik ya. Iya. Ketika sebelumnya KDM, sebutan kita itu Kang Deddy Mulyadi, itu memang terjadi di Provinsi Jawa Barat, bahkan sekabupaten Jawa Barat ya, terutama di Kabupaten Bogor. Itu pencemaran lingkungan hidup tuh sangat luar biasa. Bahkan apa yang tadi yang disampaikan Pak Ketua Umum, bahwa kita harus mencermati tentang lingkungan udara ya kan? Dan air, sumber air itu. Ya, nah udara sangat penting ya. Sangat penting karena apa ya? Karena kita melihat ya, pemimpin daerah ini hanya mementingkan sesaat untuk mungkin di jajaran kelompoknya, Investasi atau instansi, atau sebaliknya terkait dengan birokrasi tentang pengusahanya untuk buat bisnisnya gitu. Investasi Ya, jadi pada dasarnya saya sependapat terkait masalah lingkungan hidup. Kayak macam di Citerep, terus kemudian di Gunung Putri, itu banyak yang terjadi kejanggalan-kejanggalan. Bahkan di daerah Bogor Barat ya, itu pengurukan itu ya tentang lingkungan hidup. Gunung itu dijadikan alat itu kan untuk sesaat tambang emas ilegal itu kan, yang berada di Cigudeg contohnya. Nah, saya kira yang hal-hal begini saya setuju dengan apa yang perjuangannya, gagasannya Kang Deddy. Mencanangkan serta memprogramkan nomor 1 tentang lingkungan hidup paling utama, karena dia terlahir memang mencintai alam semesta. Bahwa di sini, ayo para pemimpin daerah baik kabupaten maupun kota berbondong-bondong membahu-membahu untuk gagasan KDM ini supaya tercerna dengan baik. Kalau pemimpin daerah tidak bahu-membahu, maka KDM ini saya rasa sia-sia kalau tidak imbas ke Jawa Tengah ya, nanti ya. Imbasnya seperti itu. Ya, Karena apa? Ya, karena di satu sisi peran
aktif juga ya tentang Kementerian Lingkungan Hidup itu Iya. utama, terutama kepada Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Saya sependapat, dan untuk menggalakkan ekologi serta kearifan lokal budaya, karena itu ada hubungannya skupnya dengan lingkungan hidup. Amin. Kalau kita tidak membangun itu, maka dengan sendirinya nanti lama-kelamaan terkikis, punah. Maka terjadinya bencana alam itu diakibatkan demikian, untuk kepentingan instansi, kelompok ya. Ya, artinya di sini kita mendukung langkah-langkah konkret kepada KDM ini. Apalagi dia gubernur yang dicintai oleh masyarakat, khususnya Jawa Barat ya. Mungkin Jawa Tengah dan bahkan Jawa Timur dan sebagainya bisa menjadi contoh. Ini sosok pemimpin yang benar-benar peduli dengan lingkungan hidup, seperti demikian. Jadi kembali lagi saya ingin supportnya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup harus benar-benar turun ke lapangan, turun. Lihat itu di satu sisi wilayah ya, pemetaan, entah itu di kabupaten, provinsi dan sebagainya gitu. Itu pesan dari saya selaku pemerhati lingkungan hidup ya dari Transgindo, dan saya terima kasih diberi kesempatan untuk memaparkan ini. Ya, selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tadi beliau berarti sudah mengakhiri pembicaraan beliau. Oke. Kita tentunya sangat berharap, dan memang sekarang ini lingkungan hidup kita memang perlu kita jaga. Karena kalau lingkungan ini nanti akan rusak, lantas kita akan hidup di mana? Seperti itu Pak ya. Dan kita sepakat juga himbauan kepada Kementerian Lingkungan Hidup ini. Kami juga mendukung dari Transformasi dan Transgrindo juga setuju ya Pak ya. Iya, oke. Untuk saling bantu-membantu. Akhir statement. Ya gitu. Gimana Pak akhir statementnya dari Pak Ketua ini? Begini, kami sebagai Ketua LLH Transgrindo ini mengharap kepada pemerintah, terutama para gubernur, para bupati, ikutilah aturan regulasi yang ada, karena sebagai penyelenggara negara, baik Bapak Presiden maupun Bapak Gubernur maupun Bapak Bupati harus melaksanakan regulasi yang sudah ada, mengikuti aturan pusat, dari pusat sampai ke daerah sampai ke tingkat desa. Ini semua harus bisa golong gilik bagaimana bisa menciptakan kelestarian lingkungan hidup. Jangan sampai nanti lingkungan hidup itu dinikmati oleh sebagian segelintir manusia atau nanti dieksploitasi, nanti pada akhirnya itu merugikan kepada masyarakat itu sendiri. Walaupun pada awalnya mungkin menguntungkan ya, tetapi pada endingnya akan merugikan. Di akhir kata, moga-moga kita ini jadi manusia yang bisa adil, bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sekedar sekilas wawancara kita dengan Bapak Suryanto Ahmad selaku Ketua Umum Transgrindo, dan di samping kanan saya ada tambahan sedikit. Tambahan. Jadi ini kami dari LH Transgrindo ini membuka kepada teman-teman aktivis, siapapun masyarakat, bisa kalau bersama-sama kita ini menciptakan lingkungan yang baik, kita akan bekerja sama dengan instansi terkait, bekerja sama dengan lembaga, badan dunia maupun bisa bergerak untuk menciptakan lingkungan hidup. Maka kami mohon kepada teman-teman bisa mendaftar melalui nomor di basic kami atau database kami. Gitu ya Bu. Oh ya, nanti biar dicantumkan nih Pak. Ya, di bawah ini nanti. Di bawah ini nanti bisa dibaca. Nah, begitu tadi sekilas wawancara kita, dan sekarang benar-benar saya tutup ini Pak, karena waktunya sudah melebihi jatah waktu ini Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas kehadiran Bapak berdua, dan tentunya jangan segan dan enggan lagi ya Pak. Mungkin nanti saya akan mengundang lagi khusus untuk berbicara tentang Jawa Barat dan peran dari KDM ini ya. Kita memang sangat apresiasi ya dengan peran serta beliau. Begitu Pak. Terima kasih para pemirsa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.